Mari kita berdoa. Sembah syukur dan puji terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul lagi seluruh mahasiswa dari DTU untuk mengikuti seminar yang akan bawa oleh Bapak dosen kami ya Bapak. Kami percaya Engkau memberikan mengurapi bibit dosen kami sehingga apa yang disampaikan kepada kami itu semua adalah pesan-pesan dari Engkau ya Bapak, sehingga kami para mahasiswa DTU bisa menerima dengan sukacita, dengan hati terbuka, dengan berkat yang kami terima dari Engkau ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke hadirat-Mu ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk alat-alat yang kami pakai, baik HP, baik iPad, baik laptop, baik semua alat elektronik, Engkau jamah sehingga tidak ada kesulitan, ada permasalahan dari gangguan apapun ya Bapak. Dan kami serahkan seluruh acara ini dari awal sampai akhir kehadirat-Mu. Atas nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Dr. Edwin untuk memulainya. Ya, salam semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Shalom, salam kenal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tinggal di Bekasi, dan Bekasi apa ya? Bekasi Selatan apa Bekasi Kota ya? Bekasi Kota, tepatnya di daerah Kranggan ya, berbatasan dengan Jakarta Timur. Malam ini saya senang sekali bisa membagikan pengetahuan ini kepada kita semua, supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan dan keselamatan yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan, benar-benar menjadi milik kita dan berbuah. Oke. Kelihatan ya Bu Endang, screen share-nya? Kelihatan, Pak. Iya Tolong, Bu. Pak, kelihatan Pak. Oke. Ini cukup banyak screen apa ya, layar ini nanti tadi sudah saya bagikan ke Ibu Magda ya, sudah saya kirim ke Ibu Magda tadi. Bapak Ibu nanti bisa memintanya kepada beliau ya. Keselamatan itu judul kita malam ini adalah sinergitas antara anugerah dan proses belajar, proses pembelajaran. Saya membaginya dalam 3 atau 4 sesi, 4 subjudul ya. Jadi nanti ini sampai jam berapa ya Pak Ferry? Sampai Atau jam Bu Endang? 9 boleh, Pak? Oh, sampai jam 9 ya. Oke, mudah-mudahan selesai ya. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama, manusia dan pendidikan. Natur atau hakikat manusia adalah makhluk belajar atau pembelajar. Manusia diciptakan Tuhan itu untuk belajar. Maka belajar dalam ranah pendidikan, kaitan pendidikan, merupakan kebutuhan dasar manusia. Saudara-saudaraku, lebih dari makan minum ya, atau setara dengan makan minum. Bahwa belajar atau pendidikan itu adalah kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia. Para ahli filsafat mengatakan manusia itu manusia itu adalah animal rationale, binatang yang berpikir, binatang yang berkesadaran. Pikir itu identik dengan sadar, kesadaran, sadar. Maka nanti kita lihat bahwa proses pembelajaran kita dalam konteks keselamatan adalah menumbuhkan kesadaran. Kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena kita nggak sadar. Lalu kita berkata, maaf, saya hilap. Nah, kata-kata itu adalah pengalihan atas, dalam tanda petik, kebodohan kita. Kita tidak menyadari kehadiran Tuhan di situ, maka kita berani berbuat dosa. Seperti seorang remaja di lampu merah, dia lihat tidak ada polisi, dia terobos, dia menggadaikan nyawanya ya dengan menerobos
lampu itu ya. Padahal larangan lampu merah, tetapi karena kesadaran dia untuk tunduk pada hukum, tunduk pada peraturan tidak ada, maka dia terobos. Kalau si anak dalam perumpamaan ini menggadaikan keselamatannya, nah kita menggadaikan ya nyawanya. Nah, dalam hal ini kita menggadaikan keselamatan kita. Kalau kita salah memahami keselamatan, maka tindak tanduk sikap kita pun salah ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi, belajar, pendidikan, kebutuhan dasar manusia. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ruang lingkup manusia. Proses belajar sudah dimulai sejak janin. Jadi ketika kita dari zigot menjadi janin, Tuhan sudah Tuhan sudah membuat kita itu menjadi apa ya? Makhluk pembelajar di dalam perut atau di dalam rahim ibu kita masing-masing menurut Alkitab dikatakan Alkitab mendandani kita ya dalam rahim ibu kita diajar, kita belajar gitu ya, belajar. Dan proses belajar ini baru berhenti ketika seseorang itu meninggal atau mati. Maka orang yang berhenti belajar pada dasarnya sudah mati sebelum mati. Jadi dia sudah mati sebelum mati. Inilah pentingnya belajar itu, saudaraku. Jadi jangan pernah bosan, apalagi berhenti belajar. Yang kedua, kita harus membangun gairah dalam belajar. Lalu yang ketiga, temukan alasan kita masing-masing untuk giat belajar. Saya senang tadi ada melihat bapak-bapak di sini, ibu-ibu ya. Ada yang sudah usia lanjut juga secara fisik saya lihat ya. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Jangan pernah bosan, apalagi berhenti belajar. Kita harus membangun gairah dalam belajar. Kita ya, saudara-saudara ya, Bapak Ibu ya, kita ya. Kita yang membangkitkan gairah. Lalu yang ketiga, temukan alasan untuk giat belajar. Salah satunya ini tadi, orang yang berhenti belajar pada dasarnya sudah mati sebelum mati. Jadi kita tentu tidak mau dong disebut zombie. Hanya zombie itu ada yang mayat hidup ya. Oke. Pendidikan merupakan landasan fundamental kehidupan yang menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Kegiatan pendidikan mempengaruhi aspek perkembangan setiap orang sebagai pengalaman belajar yang berlangsung seumur hidupnya dalam lingkungannya. Jadi dari janin sampai mati ya. Kita tidak tahu memang proses bagaimana ketika kita di dalam ibu kita, tapi kita sudah belajar ketika hidup. Kemudian ketika kita lahir kita belajar. Belajar berjalan, belajar bicara, belajar merangkak, dan seterusnya. Masuk sekolah TK, sekolah dasar, SMP, menengah, dan seterusnya. Sampai kita mati baru berhenti belajar. Manusia bukan hanya mempunyai keunggulan, tetapi kita juga mempunyai keterbatasan. Manusia tidak hanya mempunyai sifat-sifat yang baik, tapi juga sifat-sifat yang buruk karena sebagai akibat dosa. Itulah sebabnya kita membutuhkan pendidikan untuk membangun diri kita dan mengentaskan kelemahan-kelemahan kita. Jadi catatan-catatan penting Bapak Ibu tentang tema kita yang pertama manusia dan pendidikan ya. Lalu ingat saudaraku, sumber utama belajar kita adalah Allah sendiri. Jadi kalau orang malas belajar artinya dia malas menemui sumber hidupnya. Kalau orang enggan belajar, dia enggan berhubungan dengan sumber belajarnya, sumber hidupnya. Jadi sumber utama belajar kita adalah Allah itu sendiri. Allah kita adalah guru agung. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11:9, belajarlah kepadaku. Lalu menjelang naiknya ke surga, dalam Matius 28, Tuhan Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di perjanjian lama juga kita menemukan banyak banyak perintah Allah. Tuhan menyuruh kepada Musa, tuliskan nyanyian ini dan ajarkanlah kepada umatku. Bapak Ibu nanti bisa cari itu ayatnya. Lalu Nabi Musa dalam Mazmur 90 berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Jadi baik dalam PL maupun dalam PB, Alkitab kita itu seirama, saudara.
Tidak ujuk-ujuk di PB tiba-tiba Allah mengajar, tidak. Dari sejak PL Allah sudah mengajar manusia. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang belajar. Ini termin pertamanya, kita langsung masuk ke subbab kedua. Saya pikir eh, kalimat-kalimat ini tidak ada yang terlalu sulit ya. Ya, oke, kita masuk tadi itu yang pertama adalah manusia dan pendidikan. Yang kedua, kita masuk subbab kedua, pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Allah merancang pendidikan kepada manusia sebelum ia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Supaya kita lihat bahwa Allah itu bukan Allah yang zigzag ya, bukan Allah uh, yang ujuk-ujuk yang tiba-tiba. Setelah manusia jatuh dalam dosa baru diajar, tidak. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah mengajari, Allah memang merencanakan untuk mengajar manusia. Nah, landasan pendidikan menurut Alkitab adalah ketaatan atau tujuan pendidikan Kristen itu adalah menghasilkan ketaatan. Tetapi manusia gagal taat, saudara. Saya harap penjelasan ini juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita seputar kenapa Allah menguji manusia di Taman Eden. Walaupun tidak bisa berlama-lama atau panjang lebar, tapi saya akan mencoba menjelaskannya lewat pelajaran malam hari ini. Maka ada teolog-teolog yang menyampaikan bahwa dosa itu memang dirancang Allah. Karena Allah yang Maha Tahu pasti sudah tahu bahwa manusia bakal jatuh dalam dosa. Nah, dalam pengetahuannya itulah Allah menciptakan atau memberi perintah kepada manusia untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tentu pendapat itu salah sama sekali, bukan seperti itu. Kalau memang Allah yang menginginkan manusia dalam dosa, bagaimana mungkin dia meminta pertanggungjawaban terhadap dari manusia? Ya, orang dia rancang manusia untuk jatuh, tapi kemudian dia bilang kalau kau jatuh, kau mati. Tidak mungkin seperti itu, saudaraku ya. Oke, mari kita lihat dari dimensi ini. Allah menciptakan manusia dan langsung diberikan pengajaran oleh Tuhan. Asas atau landasan pendidikan itu adalah ketaatan. Tetapi kemudian manusia gagal taat. Manusia menjadi pemberontak. Nah, ada tiga bidang yang menjadi pusat hidup atau pusat pikiran manusia. Apa itu? Allah, manusia, dan alam. Jadi, manusia memikirkan siapa pencipta, siapa yang mengadakan segala sesuatu ini. Dengan kata lain, pusat hidup atau pusat pikiran manusia adalah Allah itu sendiri. Maka dia mencari Allah. Lalu agama-agama menciptakan Allah. Lalu dia sembahlah Allah itu, dia buat format-formatnya, lalu dia tenang di situ. Makanya nanti kita lihat Yesus tidak membawa agama. Karena agama itu memisahkan, agama itu membuat orang ribut bertengkar. Yesus memperkenalkan Allah. Dia membawa Allah, saudaraku. Itu pusat hidup manusia yang pertama Allah. Yang kedua, pusat pemikirannya adalah dirinya sendiri, yaitu manusia. Dia mempertanyakan, dari mana aku hadir, kemana aku pergi, siapa hakikatku, siapa manusia itu sendiri sebenarnya. Maka dia merumuskan kemanusiaan, manusia menciptakan kebudayaan, manusia menata hidupnya, lahirlah kebudayaan-kebudayaan, lahirlah kekerabatan. Kemudian manusia yang ketiga memikirkan alam. Kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi gunung meletus? Orang cari makan di laut, tapi laut juga yang membunuhnya.
Para nelayan pagi-pagi pergi ke laut, sore tak pulang-pulang, mati tenggelam di laut karena ombak. Manusia memikirkan alamnya, lingkungannya. Jadi tidak ada waktu untuk tidak belajar. Nah, hanya orang yang menggunakan pikiran dan belajar kepada segala sesuatu yang Tuhan inginkan, itulah orang yang maju, yang Tuhan izinkan ya. Nah, tapi kemudian saudaraku, ketika bidang itu dalam konsepnya, konsep manusia telah mengalami kerusakan karena dosa, tiga-tiganya rusak. Nanti kita lihat ya. Nah, saya pelan-pelan di sini. Kerusakan itu bukan dalam hal fungsinya, tetapi dalam hal manfaat berkaitan dengan relasi. Nanti Bapak Ibu kalau mau bertanya silakan ya, agak agak jelimet gitu ya. Kerusakan tadi, konsep manusia tentang Allah, tentang manusia sesamanya dan alam rusak gara-gara apa dosa. Tetapi kerusakan itu bukan dalam fungsinya, tetapi dalam hal manfaatnya berkaitan dengan relasi. Maka inti dosa itu adalah rusaknya relasi. Rusaknya relasi, saudara-saudara. Rusak relasi manusia. Jadi dosa yang pertama-tama itu adalah merusak relasi. Yang pertama itu relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan alam. Secara fungsional, pikiran manusia masih bisa berkembang secara luar biasa. Tetapi dalam membangun relasinya tadi dengan Tuhan, sesama alam, intensi atau niat manusia itu sekarang digerakkan oleh oportunisme. Nah, perilaku oportunis itu didefinisikan sebagai mencari kepentingan pribadi dengan menggunakan segala cara, termasuk tipu daya ya. Nah, manusia yang tadinya agung-agung itu rusak sudah. Yang ditandai dengan kelicikan itu ya, memanfaatkan diri sendiri. Nah, dalam kaitannya nanti dengan sinergitas pendidikan itu dengan keselamatan. Itulah sebab inti manusia perlu dididik. Oke, saya lanjutkan dulu. Mari kita lihat saudara-saudaraku. Yang pertama, berkaitan dengan alam. Berkaitan dengan Allah, manusia ingin menjadi seperti Allah. Kultus. Kultus. Ketika ada niat meninggikan diri, mengkultuskan diri, sekalipun kita tidak mengatakan aku tidak menjadi seperti Allah, tetapi adanya semangat kultus itu sudah kita sudah ingin menjadi Allah ya. Jadi pemujian, pemujaan, menikmati pujian, lalu harga diri itu termasuk kultus. Orang-orang kaya makin banyak duitnya, orang-orang yang itu makin makin parah hidupnya ya. Bayangin dia tidak dihormati apa satpam di kompleks, satpam ketika dia lewat satpamnya tidak berdiri membungkuk, dia marah. Dia telepon komandan itunya besok bilang pecat itu. Ada sopannya. Dia ingin menjadi seperti Allah. Kultus tadi ya. Siapapun dari antara kita pasti ingin dihormati, ingin ditempatkan lebih tinggi dan hati-hatilah bahwa itu pun adalah bentuk-bentuk kultus. Iblis menipu kita. Kita pikir itu biasa-biasa saja. Kita pikir itu hal yang wajar. Wajar menurut dosa, wajar karena berdosa. Tapi menurut Tuhan tidak. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, merendahkan hidup. Yang kedua, berkaitan dengan sesama. Peradaban manusia ditandai dengan apa? Diskriminasi, perbudakan, penjajahan, dominasi, kekerasan. Intinya, manusia itu membangun hubungan, relasi tadi, dari sudut pandang untung apa aku bergaul dengan Anda? Apa keuntunganku berteman dengan Anda? Jadi intinya mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudaraku, lihatlah anak-anak muda, kenapa kau kawin? Supaya bahagia. Dia mencari keuntungan diri. Makanya kalau nggak bahagia, dia cerai. Sesimpel itu hari ini. Kenapa kau sekolah tinggi-tinggi? Supaya aku bahagia, supaya aku gampang cari duit. Hanya segitu-gitu aja, saudara-saudaraku. Tidak ada, kenapa Anda sekolah tinggi? Untuk mengabdi pada Tuhan. Kenapa Anda menikah? Untuk melayani Tuhan.
keluargaku untuk Tuhan. Jarang sekali orang berkata seperti itu. Kalaupun ada, bisa dihitung. Bahkan kadang-kadang hamba Tuhan pun, untuk apa buka gereja? Untuk bisnis. Gampang mencari persepuluhan. Gampang, ini bisnis yang paling rendah resiko. Tidak diteliti pajak oleh pemerintah, kan gitu ya. Jadi, oportunis tadi ya, mencari keuntungan. Nah, berkaitan dengan alam. Manusia menjadikan alam sebagai objek pemuas nafsunya untuk kaya. Padahal ia sama sekali tidak memiliki kontribusi dalam penciptaan alam. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan korupsi triliunan di Indonesia ini. Mengerikan, saudara. Jadi ketiga bidang itu yang dipikirkan manusia tadi, yang sangat dekat dengan manusia. Dan kita semua memikirkan tiga itu, Bapak Ibu. Itulah irama hidup kita sebetulnya. Apapun yang kita kerjakan. Tidak lepas dari tiga tadi. Tiga dasar itu ya. Allah, sesama kita, dan lingkungan alam di mana kita tinggal. Kalau kita punya uang, kita tidak mau tinggal di gang becek. Kita tidak mau tinggal gang sempit. Lingkungannya nggak nyaman bagi kita. Kita pindah ke lingkungan yang lebih nyaman. Yang menurut kita bahagia di situ. Padahal belum tentu juga kan gitu ya. Sebentar iya. Maka manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan dari Allah yang ingin mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Sadar tadi ya, Bapak Ibu ya, kesadaran itu ya. Oke, maka ada kita lontarkan pertanyaan, mengapa manusia membutuhkan pendidikan? Nah, melalui pendidikan manusia dibentuk kepada rancangan Allah yang semula melalui pendidikan ya. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah bisa memetakan judul kita ya, sinergitas antara pendidikan dan keselamatan itu. Melalui pendidikan, manusia ditingkatkan kecerdasan dan keterampilannya. Melalui pendidikan, manusia dikembangkan daya inovasinya, kreativitasnya. Melalui pendidikan, manusia mengalami transformatif ya. Melalui pendidikan, manusia dipulihkan karakternya dan seterusnya. Oke. Allah tidak menciptakan manusia seperti robot yang digerakkan oleh remote control yang bergerak di luar kesadarannya. Allah merancang manusia sebagai makhluk yang berkesadaran. Nah, berkesadaran. Oleh sebab itu manusia diberi komponen pikiran, perasaan, dan kehendak itu ya. Manusia memiliki pikiran, manusia memiliki perasaan, dan manusia memiliki kehendak atau kemauan. Nah, adanya kesadaran itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Kesadaran diri manusia berfungsi dalam hal membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Itu tadi, iblis ingin merusak, menghancurkan kesadaran kita. Itulah sebabnya ketika kita jatuh dalam berbuat dosa, kesadaran kita mati seperti mati suri. Setelah jadi baru nyesal gitu, tapi udah terlambat. Nah, bagaimana pendidikan itu nanti menjaga kesadaran kita 24 jam satu hari, 60 menit satu jam, 60 detik satu menit. Artinya setiap tik tak jam itu kita sadar, kita merasakan hakikat, bukan hakikat, kita merasakan kehadiran Tuhan di situ. Nah, orang yang merasakan kehadiran Tuhan tidak mungkin buat dosa. Karena kita tidak sadar kehadiran Tuhan itulah, maka kita gampang membohong, gampang berdosa. Nah, inilah nanti kita lihat hakikat pendidikan itu membangun kesadaran diri. Sehingga dalam kesadaran hak penghayatan akan kehadiran Tuhan, keputusan-keputusan yang kita ambil tidak bertentangan dengan kebenaran Allah. Saya dua slide lagi sebelum nanti saya berhenti kita diskusi. Kesadaran manusia itu bersifat progresif. Dari kecil nggak sadar, kita kan nggak tahu ya.
dua tahun ke bawah umur kita kan kita nggak memiliki pikiran, bang saya nggak pula kesadaran memori itu ya. Paling tahun ketiga kita mulai kayak apa hilang-hilang timbul gitu, nggak ada yang kita ingat gitu ya. Nah, kesadaran manusia itu bersifat progresif, karena itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Allah memiliki rancangan pendidikan kepada umatnya untuk bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Coba kita lihat Efesus 4 ya. Nanti kita lihat juga sih ayat ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu lihat di situ, lihat Alkitabnya masing-masing. Allah lah dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Allah memberikan pendidik kepada kita. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar-pengajar. Nanti kita lihat 13 sampai kita semua mencapai kesatuan iman. 12-nya pembangunan tubuh Kristus. Pendidikan itu membangun tubuh Kristus. Dan kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang dimengambingkan. Jadi kedewasaannya, sadar tadi. Anak kecil kan nggak sadar ya Bapak Ibu. Tapi orang dewasa, apa perbedaan anak kecil dengan orang dewasa? Tingkat kesadaran itu yang menyadarkan dirinya untuk tidak buat dosa, untuk tidak buat kejahatan. Nah, anak-anak muda, remaja-remaja yang pacaran kan mereka nggak sadar main hantam saja, menikmati gitu ya, sampai akhirnya tiba-tiba perempuannya hamil, baru sadar dia, ya ampun gitu ya. Tapi udah terlambat, dia harus bertanggung jawab. Koruptor apa segala macam pun begitu, nggak sadar waktu korupsi itu, tahu sih tapi nggak sadar gitu kan. Baru setelah ketahuan sadarlah dia gitu ya. Nah, kesadaran itu bisa ditingkatkan melalui pendidikan. Kesadaran manusia yang diasah secara terukur dan terarah, belajar firman, belajar ilmu akan menghasilkan hati nurani yang bersih dan cerdas. Hati nurani yang bersih melahirkan kepekaan terhadap penghayatan kehadiran Allah. Hadir Allah itu di sini kan gitu ya. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan dengan air. Nah, ini sudah jelas Alkitab ayat ini, tetapi ayat ini sering tidak kita sadari Bapak Ibu. Nggak sadar kita ada ayat segini hebatnya. Sudah katanya, hati kita telah, tapi kita bilang Tuhan hatiku jahat, aku belum layak melayanimu. Itu kesannya kayak rendah hati, padahal itu maaf ya, bodoh gitu, itu kebodohan. Berarti Anda nggak baca Alkitab, Anda nggak menghormati Tuhan. Itu kan sama dengan Tuhan bilang gini, kau sudah kusucikan, tapi kita bilang enggak Tuhan aku kotor. Ya betul kita kotor, tapi kalau Tuhan bilang Anda sudah kusucikan, kamu sudah kubersihkan, kenapa kita nggak mau pindah kepada perkataan Tuhan itu? Kenapa kita nggak mau masuk ke dalam keyakinan itu? Kenapa kita tetap bertahan di posisi kita? Seakan-akan kalimat-kalimat kita itu apa ya? Menunjukkan kerendahan hati, padahal itu kebodohan gitu ya. Bukan juga kita sombong kan gitu ya. Ya kita sudah dikuduskan Tuhan, ya makanya kita menguduskan diri, makanya kita bertarung di situ. Aku sudah membersihkan hati nurani dari yang jahat. Sudah gitu ya. Maka masuklah kita hidup di situ. Nah, inilah pembelajaran itu, saudara. Inilah proses belajar itu. Belajar itu akan memisahkan kita dengan kebodohan. Kita akan masuk kepada kecerdasan, meninggalkan kebodohan. Kita masuk kepada terang, meninggalkan kegelapan. Itulah proses belajar. Nah, proses belajar adalah membentuk hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Oke, ada sudah 13 atau 14 slide. Saya akan berhenti dulu di sini supaya jangan
Walaupun nanti memang di bagian terakhir itu agak panjang ya, agak panjang. Tapi tidak apa-apa, mungkin 5 menit kita batasi Bu Endang ya, supaya uh, slide-nya jalan. Silakan kalau ada bertanya. Baiklah Pak Edwin, Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menulis di chat room. sudah ada itu Bu, di Pak Oh ya, Didik. sudah ada Pak satu pertanyaan, satu penanya yaitu Bapak Didik Suparmono. Silakan Pak. Silakan Pak. Salam Pak Edwin, terima Ya, kasih. Kita ketemu lagi. Kemarin-kemarin dulu kita belajar di BBCU, saya dapat ilmu oh, baik dari Pak Edwin. Tadi ya, Pak ya, Edwin ya, ya. bahwa pendidikan itu bisa menimbulkan kesadaran, dan kesadaran adalah kesadaran tentang kehadiran Allah itu bisa memperbaiki Ya. karakter. Nah, tapi pendidikan seperti apa, Pak? Karena faktanya banyak lembaga-lembaga pendidikan yang mohon maaf, ya kita tahulah tidak menghasilkan orang-orang yang berkualitas eh, dan memiliki integritas begitu, Pak. Apalagi kesadaran tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, kira-kira kita mainnya di mana, Pak? Apakah maksud saya kan kita faktanya melihat banyak-banyak kampus yang tidak memproduksi manusia-manusia yang berkualitas, Pak. Hanya intelektualnya, Pak. Nah, kira-kira gimana, Pak? Tolong, Pak. Pertanyaannya bagus sekali ya Pak. Nah, tadi kalau kita kembali ke yang saya bilang tadi, ada tiga yang jadi pusat hidup, pusat pikiran manusia: Allah, manusia, dan alam ya. Nah, ketiga ini kan landasan semuanya di situ, Pak. Kalau manusia kita membangun sosial ya. Akhirnya pun semua sudah rusak tadi. Termasuk pendidikan itu pun sudah dirusak. Maka tadi sudah saya tunjukkan juga kan, walaupun tidak, ini hanya padat ya gitu ya, tidak rinci. Semua sudah rusak. Alam rusak, termasuk pendidikan sosial kita itu rusak. Pendidikan kita ini dalam iptek, lihat iptek itu. Iptek itu pun mau menyundul Tuhan kan. Di China sekarang orang-orang menemukan apa ya? Ada jenis binatang yang hasil perkawinan cem apa cemri apa nah istilahnya gitu. Singa jantan, kalau ada yang tahu istilah itu tolong dibantu saja. Singa jantan dikawini dengan harimau betina. Harimau jantan dikawini dengan singa betina. Lalu lahirlah spesies baru, Pak. Rusak, Pak, pendidikan itu. Nah, nanti tentu di akhir dari atau kelanjutan nanti seminar kita malam hari ini, pertanyaan Pak Didi akan bisa kita jawab ya. Akan terjawab Pak dengan sendiri. Tapi kita lihat ya, saya setuju sekali dengan bagus sekali pertanyaan Bapak ya. Coba lihat. Padahal ya di dalam Alkitab imamat itu dikatakan untuk mengawinkan dua jenis tumbuhan aja nggak boleh loh. Tapi manusia melanggar Alkitab. Untuk menanam di satu lahan untuk dua jenis tumbuhan itu enggak, Tuhan tidak izinkan loh. Tapi manusia dengan teknologinya menganggap dia bisa mengatasi kelaparan. Tapi apakah kelaparan hilang? Enggak. Hari ini kita enggak, agak kebingungan juga. Saya agak kebingungan juga ya. Itu liger memang itunya Pak. Tapi ada nama jenis spesiesnya ada. Bukan ligernya. Itu memang binatang yang liger itu. Bukan. Chemistry apa kemis apa ya? Ada gitu namanya gitu ya. Nanti kuda kawin sama zebra. Termasuk anjing-anjing yang model-model sekarang itu kan hasil perkawinan silang. Manusia kan semakin angkuh, Pak. Akhirnya dia bisa menciptakan spesies baru. Bukankah ini dia sudah menjadi Tuhan? Rusak memang gitu. Manusia menciptakan bom. Manusia menciptakan virus. Dia ciptakan virus, dia ciptakan antivirus. Lalu dia menjadi kaya. Dia tebar virusnya, dia jual antivirusnya. Itulah manusia. Nah, itulah kejahatan manusia itu. Termasuk dalam dunia pendidikan itu. Aduh, aku lupa ya chemistry. Nanti coba dicari itu ya. Ada. Manusia
terbang ke langit. Dia bilang pulang-pulang dari langit sana nggak ada surga, manusia dibuang-buangin aja. Kami sudah apa obok-obok ruang angkasa katanya, nggak ada itu surga. Coba itu Pak, memang itulah dia. Ingat yang tiga tadi itu ya. Sebenarnya landasan tiga dasar itu aja tentang Tuhan, spiritualitas, tentang sesama sosial, termasuk dalam pendidikan humaniora itu ya, dan akhirnya alam, termasuk dalam pendidikan nanti pendidikan sains gitu. Nanti kita akan ketemu jawabnya Pak. Disabarkan dulu. Oke. Pak Didi. Jika- Selanjutnya silakan Pak Yudhistira Lasmana dari Bogor. Silakan Pak Yudis, Halo, Yustira. halo, Halo. Halo. Ya, Dibuka Pak. dulu Pak. Dibuka dulu, Pak. Yang tanda audionya itu ya, Ya, sudah. sudah. Silakan. ya terima kasih atas waktunya Bu Endang. Salam kenal Pak Edwin. Salam kenal Pak. Ya, saya mau berdialog nih, menarik sekali temanya. Jadi saya juga mulai dari penciptaan itu bahwa memang hakikat manusia awalnya itu Tuhan merencanakan manusia itu diberi akal budi untuk bisa berpikir dari segala makhluk yang lainnya. Jadi beri akal untuk bisa berpikir segala serupa dengan kita dengan Allah, lalu diberi pengetahuan. Artinya manusia itu memiliki hakikat kemanusiaan itu utuh. Saya tidak mau berbicara tentang dosa karena tema kita tidak berbicara dosa. Nah, artinya ketika kita telah menjadi manusia yang sempurna dalam hakikat manusia itu sendiri, dalam ilmu pengetahuan yang kita gapai dalam kemanusiaan kita melalui hikmat Allah itu, terkadang melupakan hakikat manusia itu sendiri yang berharga. Karena kita merasa memiliki segala ilmu dan kita merasa yang paling pintar dari antara yang lain. Sehingga kita bisa menumpuk kekayaan, memiliki segala-galanya karena kita memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang lebih. Nah, oleh karena itu, hakikat kemanusiaan kita yang sempurna itu menjadi hilang dia. Karena kita bisa menjadi sombong ketika kita memiliki segala-galanya, seperti tadi ada disinggung oleh Bapak kita. Sehingga untuk bersosialisasi dalam kehidupan sebagai manusia, jadi kita akan memisahkan diri kita. Mungkin kita akan merasakan memiliki satu tempat tinggal yang mewah, yang ada satu komunitas. Itulah yang membatasi kehidupan kita. Kita tidak lagi bisa menghargai sesama manusia karena kita telah kehilangan gambar rupa Allah itu sendiri. Nah, kalau kita bisa lihat juga di dalam Injil kan ada dikisahkan anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu dia merasa bahwa orang tuanya punya segalanya, lalu dia minta bagian dari apa yang akan menjadi waris kita. Dia tidak memikirkan lagi tentang kemanusiaan dia itu. Satu saat manusia itu akan menemui satu titik akhir hidup. Bisa saja dengan keadaan situasi kita menjadi jatuh, menjadi miskin. Makan pun susah dalam kisah itu tersebut. Nah, pertanyaan saya, boleh dianggap pertanyaan, boleh juga dianggap dialog. Apakah karena Tuhan memberikan kepintaran kepada manusia untuk memberi tanda atau nama ciptaannya itu, seperti dinamailah apa, binatang apa. Artinya, terkadang membuat kita itu sombong, sehingga rencana Allah bagi hidup kita sebagai manusia yang memiliki nilai lebih tinggi dari apa yang kita miliki itu menjadi hilang. Itu bisa nggak Bapak memberi pencerahan kepada saya, hambatan apa saja atau rintangan apa saja yang perlu kita evaluasi atau kita lalui. Itu kan menjadi ilmu pengetahuan itu juga yang diberikan Allah kepada manusia itu kan juga merupakan satu sejarah perjalanan iman juga ya, kalau kita lihat itu. Bisa dari situ juga. Kalau kita berbicara tentang agama, seperti bangsa Yahudi kan, melalui sejarah ilmu pengetahuan tradisi memang seperti Yesus tidak membawa agama, tapi melalui budaya istiadat itu akan menghantar kita kepada satu pengertian iman. Bagaimana menurut Bapak untuk memberi
apa ya, atau pandangan saya atau tambahan ilmu pengetahuan lah. Bagaimana hambatan itu, Pak, untuk mengalahkan ke kemanusiaan kita dalam pikiran kita yang lebih merasa daripada yang lain. Begitu sih, Pak. Sebenarnya jawabnya sederhana, Pak. Belajar, Pak. Makanya keselamatan itu kita harus memahami keselamatan itu secara utuh dan kita pun harus memahami ke tanggung jawab kita. Maka malam ini penting pelajaran ini gitu ya. Penting pelajaran ini. Bagaimana kita menjembataninya? Kita belajar. Karena belajar tadi adalah usaha sadar ya. Belajar adalah atau pendidikan adalah menurut ini ya Undang-Undang Sidiknas menerjemahkan atau mendefinisikan pendidikan adalah usaha sadar. Usaha sadar yang dilakukan menciptakan suasana kondusif untuk belajar. Nah, dalam proses belajar itu terjadi pengubahan. Dalam belajar itu terjadi proses penyadaran diri. Dalam belajar tersebut terjadi usaha untuk meningkatkan keterampilan dan seterusnya. Nah, ini yang kita pentingkan. Jadi keselamatan itu yang anugerah itu tidak kita terima secara maksudnya gini, keselamatan itu harus kita responi dengan aktif. Betul, ketika Tuhan memberi keselamatan kita pasif. Tetapi setelah keselamatan itu diberi Tuhan kepada kita, kita aktif menggerakkan diri kita untuk belajar. Maka jembatan penghubungnya itu tidak ada cara lain selain belajar. Belajar dan belajar, belajar. Ternyata makin banyak kita tahu, makin banyak kita pelajari, semakin sadar kita. Ternyata kita tidak tahu, tidak ada apa-apanya gitu ya. Kita pikir kita ada orang yang sudah membaca Alkitab 40 kali ya. Dia pikir dia sudah hebat, tapi ternyata begitu dia bertemu dengan orang yang bisa menjelaskan bagian-bagian tertentu, dia karena dia rendah hati, dia sadar bahwa ternyata pengetahuannya masih kurang. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya pikir sudah 5 menit, maka ya Pak, demikian ya Pak Yudhistira. Jadi intinya kalau ya jembatan itu kita belajar. Oke, Ya, nanti kita lanjutkan lagi Pak. Terima kasih makasih, Pak Pak ya. untuk pertanyaannya. Mari Sama-sama. Bapak Ibu ya. Ya, Pak, Iya, silakan, iya. Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke termin yang ketiga, pilar pendidikan. Ya. Pilar pendidikan. Saya ulang tadi ya dari awal bahwa yang pertama kita tadi manusia dan pendidikan. Sebenarnya Bapak Ibu, saya punya buku ya, dan ini materi ini saya rangkum dari buku saya ya. Buku saya itu ya, cuman udah nggak ada dicetak lagi, sudah habis gitu ya. Lalu yang kedua, pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ketiga, kita melihat pilar pendidikan. Sebagai makhluk yang berkesadaran tadi, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang belajar. Maka, natur manusia adalah makhluk yang belajar. Maka tidak berlebihan kalau tadi di awal dikatakan bahwa manusia yang tidak belajar sudah mati sebelum mati. Nah, sejak awal Tuhan telah melakukan proses pembelajaran kepada manusia. Pembelajaran yang diberikan Tuhan kepada manusia di Eden melingkupi 3 aspek. Nah, aspek pertama adalah berkenaan dengan pendidikan rohani. Tujuan pendidikan ini tentu Bapak Ibu di mana itu Pak gitu. Nah, tentu kan ini mengembangkan konteksnya ya. Mengembangkan konteks dan teksnya, maka dihasilkanlah kesimpulan-kesimpulan seperti ini. Nanti kalau Bapak Ibu, Pak, di mana itu pendidikan rohani? Nggak ada di dalam Alkitab. Betul, secara literasinya tidak ada, tetapi secara pemaknaan, implisitnya, kita bisa mendalami, merenungkan bahwa aspek pertama pendidikan yang diberikan Tuhan di Eden itu adalah pendidikan rohani. Tujuannya, apa tujuan pendidikan rohani ini? Tujuannya membangun kesadaran manusia bahwa ia adalah makhluk, Pak. Makhluk rohani. Ingat loh, kita ini makhluk rohani, sekalipun kita ini memiliki tubuh materi fisik. Artinya, manusia bukan produk evolusi atau mistis. Artinya, manusia
bukan berasal dari lumpur yang menjelma menjadi monyet, lalu monyet jadi manusia. Bukan, saudara. Walaupun Tuhan menciptakan kita dari bahan dasar tanah, tetapi ada unsur ilahi dalam diri kita, yaitu gambar dan rupa Allah, lalu kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ya. Maka aspek pendidikan pertama itu adalah Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk rohani. Makhluk rohani artinya makhluk yang berhubungan dengan Tuhan. Makhluk yang harus bergantung kepada Tuhan. Makhluk yang harus bergantung kepada penciptanya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, benda mati, dan kemudian dibentuknya lalu menghembuskan napas. Nah, benda mati itu jadi hidup. Jadi manusia itu adalah makhluk rohani, Bapak Ibu. Saya, kita semua, kita makhluk rohani ya, bukan duniawi nantinya ya, bukan. Manusia ada dan hidup karena Allah. Yang kedua, aspek kedua dari pendidikan itu adalah pendidikan sosial. Beranak cuculah, bertambah banyaklah, kan itu yang Tuhan pesankan kan. Tidak baik manusia seorang diri, Kejadian 2:18. Bahwa manusia harus bersosialisasi. Dan ini diajarkan Alkitab, ini bukan ilmu antropologi. Ini bukan temuan antropologi. Tapi hari ini seakan-akan ilmu antropologi itu yang lebih hebat, ilmu filsafat lebih hebat daripada ilmu teologi. Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen tidak belajar gitu ya. Orang Kristen malas belajar. Seakan-akan kalau wilayah Kristen yang belajar itu hanya pendeta. Padahal salah itu. Harusnya semua manusia, semua jemaat umat kita belajar sama-sama. Nah, Tuhan Tuhan mengajar aspek sosial ya. Tujuannya adalah agar manusia membangun kekerabatan, sebuah keluarga, bahwa nanti pun kita menjadi warga kerajaan sorga. Nah, kalau makna terdalam dari pendidikan ini ya Pak, bisa kita hayati, maka seperti pertanyaan Bapak tadi, kenapa bisa begini? Itu bisa kita hindari gitu, kita kita buang gitu ya. Unsur dosa dari pendidikan, wilayah pendidikan itu bisa kita buang. Tapi hari ini kan unsur dosanya masih kuat, bahkan pelayanan di gereja pun masih bisa disusupi unsur dosa. Perkawinan dirusak oleh dosa, orang bercerai. Keluarga dirusak oleh dosa, anak memberontak kepada orang tua menganiaya anak. Semua aspek tadi sudah berdosa. Maka bagaimana kita keluar dari jebakan setan ini? Ya kita belajar. Ingat, belajar itu mengubah kebodohan menjadi cerdas. Belajar itu adalah usaha, upaya secara sadar, tadi pendidikan sudah saya sampaikan, mengubah yang tidak tahu menjadi tahu, mengubah yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, untuk mengubah kebodohan menjadi kecerdasan. Nah, aspek sosial ini melalui aspek sosial Allah ingin mengingatkan bahwa manusia itu bukan makhluk egois ya. Dia punya saudara, dia punya orang lain. Allah ingin membangun keluarga sebagai sasaran kasihnya. Kalau kita kembali kepada aspek-aspek pendidikan ini yang secara benar ditempatkan dalam koridor Allah, mendidik manusia, maka akan semakin banyak orang yang dicerahkan, semakin banyak orang-orang Kristen yang bertumbuh menjadi berkat. Nah, aspek ketiga adalah pendidikan sains, ilmu dan keterampilan. Tujuannya untuk mengelola alam. Nah, ingat saudaraku tadi, pendidikan yang tidak dipenuhi oleh unsur Allah, begini ya,
Saya baca sebuah buku dikatakan begini, saya mula-mula agak kaget, tapi benar gitu ya. Saya akhirnya menerima. Dia bilang begini, pendidikan dunia ini membawa manusia kepada kekafiran gitu ya. Kalaupun boleh digunakan istilah uh, sekuler, dikatakan pendidikan sekuler itu memang mengarahkan manusia pada kekafiran. Pendidikan sekuler menjauhkan manusia dari Allah. Pendidikan sekuler meniadakan Allah. Hmm. Pertanyaan Bapak, pendidikan yang mana? Kita masuk kepada pendidikan yang ilahi tadi. Kita memang tidak bisa mengubah sistem, Pak. Tapi kita bisa mulai mengubah diri kita. Kita yang benar ini akan menularkan kebenaran-kebenaran itu. Jadi kita mulai dari mana? Kita mulai dari diri kita. Kita belajar, kita akhirnya masuk menjadi manusia terpelajar. Hari ini kan banyak orang belajar, tetapi kurang ajar. Beberapa waktu lalu ada viral ya, bagaimana seorang yang bekerja di sebuah BUMN, lalu kemudian dia parkir seenaknya, lalu ada orang lain dari belakang merasa terganggu karena jalan itu sempit, lalu berusaha untuk mengklakson. Lihat orang itu ya, sarjana dia, lulusan dari universitas ternama di negeri ini. Dia pergi beli gorengan, lalu dia ludahi gitu ya, dia push gitu ya. Coba, itu bukan terpelajar namanya, itu kurang ajar. Akhirnya viral, minta maaf dan malunya sampai sekarang. Saya pikir masih tetangga-tetangganya mencibirnya, semua mencibirnya. Sarjana itu tak mengubah apa-apa gitu. Gelar sarjana itu tak mengubah, menghasilkan, hanya menghasilkan kognitif. Nah, itulah dia, itulah pelajaran zaman sekuler gitu ya. Hanya transfer knowledge. Lalu cara belajar mana, pendidikan mana yang kita maksudkan? Pendidikan di dalam Tuhan. Inilah yang mau kita bedah hari ini. Supaya kita bisa mengambil tempat dan menjadi berkatnya. Orang merampas apa ya? Lihatlah hutan-hutan dibabat kayunya. Orang yang membabat kayunya sudah mati, uangnya sudah banyak, anak-anaknya makan minum dari kayu-kayu yang dipotong. Hari ini generasi yang berikutnya itu menanggung banjir. Itu tadi keserakahan. Semua lini tadi sudah celaka oleh karena dosa. Maka aspek pendidikan sains ini harus ditaruh di kaki Tuhan supaya apa? Supaya ada tanggung jawab manusia mengelola dan mengusahakannya. Maka inilah dasar ekologi yang diberikan Tuhan pada manusia, tapi kemudian manusia mengabaikannya. Nah, itulah tiga aspek pendidikan yang dirancang Allah untuk membangun manusia ilahi. Yaitu manusia yang rohani, cerdas, dan inovatif. Ini Pak tadi Pak. Pendidikan yang membuat kita rohani, pendidikan yang membuat kita cerdas dan inovatif. Kita harus bermimpi besar Bapak Ibu ya. Siapa tahu kita punya kesempatan, kita bikin sekolah gitu ya. Sekolah formal ya, bukan sekolah non formal. Ini saja sudah bagus, apalagi kalau kita bikin bagus ya. Kita didik anak-anak kita jadi manusia rohani, cerdas, inovatif. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai alam. Coba Bapak Ibu ya, malam ini nggak bisa tidur gara-gara ini kan. Manusia rohani. Jadi pendidikan itu pertama-tama yang mengubah karakter, membangun karakter. Bukan kebetulan lah kita bertemu di kelas ini malam hari ini ya Bapak Ibu, juga bukan kebetulan mendengar eh, berita ini. Saya bermimpi Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan percayakan membangun sekolah dari mulai TK atau SD atau apalah, bangun. Ini sudah punya modal paling tidak manusia yang rohani. Hari pendidikan sekuler itu tidak mementingkan kerohanian. Kerohanian itu hanya formalitas.
Coba gila nggak gitu ya, anak-anak yang otaknya IQ-nya tinggi hanya gara-gara nilai 8 bunuh diri gitu ya. Mana rohani sama sekali itu. Hanya gara-gara, padahal hidup ini bukan soal nilai itu ya, bukan itu kan, walaupun itu angka-angka itu penting ya, tapi kan bukan itu gitu ya. Hanya gara-gara salah satu mata kuliah dia rendah, dia tak bisa terima lalu dia terjun dari lantai berapa, mati gitu ya. Selesai hidupnya. Dia mati dengan membawa otak yang cerdas, tapi bodoh ya. Bodoh dalam pengertian dia tidak menemukan tujuan Tuhan dalam hidup. Padahal kecerdasan itu bukan cuma kognisi ya. Ada kecerdasan sosial, kecerdasan bahasa, intrapersonal, personality. Banyak kecerdasan 8 atau 9 itu ya. Seorang pelawak, mana memerlukan matematika? Itu apa bagi seorang pelawak yang cerdas bahasa, eh, matematika? Tidak perlu dia itu ya. Tidak perlu dia fisika. Dia hanya perlu menggali, mengelola bagaimana kata-katanya itu menjadi lucu. Kata-katanya itu menjadi menghibur orang. Nah, itulah di kecerdasan bahasa. Tapi gara-gara matematikanya 4, dia diledekin di sekolah, dibully, akhirnya dia mati. Tanpa sempat mengembangkan karakter bahasanya. Orang tua pun tak tahu itu. Bahwa hari ini kecerdasan itu bukan cuma IQ saja gitu ya. Tapi ada EQ, SQ, dan question-question yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya dari proses pendidikan itu dalam konteks di Taman Eden ya, dalam Taman Eden ini ya, langkah selanjutnya dari proses pendidikan itu secara dalam konteks pendidikan Eden ini konteksnya Eden dan meluas sampai kita adalah implikasi. Apa implikasinya? Semua buah dalam taman ini boleh kau makan kecuali yang satu itu. Itu hukumnya, itu perintahnya, itu dalilnya. Anakku, semua buah pohon boleh kau makan kecuali yang satu itu jangan, pada hari kau mau makannya mati. Itu dalilnya, itu pendidikannya. Gampang, mudah sekali. Nah, untuk itu apa yang dilakukan Tuhan? Untuk menghidupkan pengajaran itu, maka ada namanya mekanisme ujian. Ujian. Ujian bukan untuk menjatuhkan, ujian bukan untuk menggoda. Ujian dilakukan untuk memantaskan. Nah, itu dia. Pantas enggak kita anak ini naik kelas 4, maka diuji dia. Seluruh pelajaran-pelajaran tadi diuji dengan implikasi apa? Ujian, mekanisme ujian, termasuk Adam dan Hawa. Datanglah si penggoda dan manusia gagal. Maka tadi sudah saya jelaskan, landasan pendidikan Kristen adalah ketaatan. Ukuran kita terdidik atau tidak dalam Tuhan adalah ketaatan. Jadi kita nggak usah cerita mencela orang lain, mencela. Kalau kita lihat diri kita, apakah aku sudah taat? Berarti aku belum orang terdidik. Aku hanya belajar, 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 banyak tahu, tapi pengetahuanku itu tak mengubahku. Pengetahuanku tak menghasilkan apa-apa, hanya aspek kognisiku saja. Sementara psikomotorik sama afeksinya gagal. Untuk menghidupkan daya pendidikan itu, kekuatan pendidikan itu dilewati oleh mekanisme pengujian. Dan orang-orang yang lolos mekanisme pengujian ini dipakai Tuhan dahsyat. Termasuk kita Bapak Ibu. Yusuf ujiannya perempuan cantik, istri Potifar. Musa ujiannya hidup nyaman di Midian 40 tahun. Istri ada, anak ada, bisnis jalan, peternakannya ada, walaupun peternakan mertua. Tenang, santai dia di situ. Dia nggak pikirin lagi kemana-mana. Yosua diuji Tuhan ketaatannya kepada Musa. Daud diuji Tuhan lewat luar biasa. Dikejar-kejar mertua.
Saul ya, diburu orang Filistin, tapi dia tetap setia. Tidak ada orang yang lolos dari mekanisme itu, Bapak Ibu. Pelajaran-pelajaran yang kita terima supaya menjadi daya gedor, daya menghasilkan kekuatan ya, ledakan itu ya, harus memiliki namanya mekanisme pengujian. Bikin PR, kerjakan enggak gitu ya. Disuruh baca Alkitab, baca tidak. Nah, sejauh mana pendidikan itu berhasil membentuk manusia sebagai makhluk rohani yang bermanfaat dan cerdas, yang disebut sebagai taat tadi ya, ketaatan. Manusia perlu diuji untuk melihat sejauh mana ia menangkap pengajaran Allah dan melakukannya dengan taat. Inilah ujian itu, Kejadian 2 ayat 16-17. Pada hari kamu memakannya, kamu mati. Maka ketaatan menjadi landasan manusia dalam membangun dengan Allah. Ingat tadi Bapak Ibu, relasi ya. Relasi. Secara fungsi, otak manusia tetap hebat. Tapi secara relasi, kadang-kadang otak kita jadi jahat. Nah, ketaatan menjadi landasan manusia membangun hubungan dengan Allah. Sebenarnya pelajaran ini terlalu padat sekali ya Bapak Ibu ya. Saya agak terburu-buru juga. Mudah-mudahan ada waktu lain kali ya kita buat lagi. Nah, ketaatan menjadi landasan manusia membangun hubungan dengan Allah. Kesungguhannya memberi telinga kepada perintah Allah. Jadi taat itu saudaraku ya, konotasinya itu memberi telinga. Gitu ya. Taat itu memberi telinga. Ternyata Adam dan Hawa tidak memberi telinganya kepada Allah, dia memberi telinganya kepada iblis. Itulah kerusakan pendidikan yang pertama kali dan gara-gara rusak di situ rusak seluruhnya. Nah, ketaatan diperlukan untuk menciptakan relasi, Bapak Ibu. Dosa merusak relasi, tapi pertobatan yang akan menghasilkan ketaatan itu membaharui relasi. Dan ingat tadi relasi kita ada 3 ya, kepada Allah, kepada sesama, kepada alam. Relasi itu menciptakan keharmonisan, harmonia. Itulah sebabnya nanti di dalam harmonia, harmonis, harmonia, keragaman itu menjadi suatu keindahan. Tidak seragam, saudaraku, beragam. Tetapi manusia suka yang seragam. Manusia merusak itu ya, merusak tatanan Allah. Manusia suka yang seragam-seragam. Padahal Allah suka dengan keragaman. Maka di dalam keragaman itu terciptalah harmonia, keserasian. Dan Yesus datang, dia membawa harmonia. Yesus datang untuk mengembalikan keharmonisannya antara Allah dan manusia. Maka Lukas menunjukkan harmonia itu diwakili oleh nyanyian trompet para malaikat di surga. Hanya Lukas yang menulis itu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai di bumi. Lalu Allah meniup, malaikat Allah meniup trompet. Itulah harmonia, ya. Serasi. Nah, Matius tidak menulisnya, Markus tidak menulis, tapi Lukas menulisnya. Kehadiran Yesus memulihkan ya, membawa harmonia, keserasian itu, saudara-saudaraku ya. Pendidikan membangun harmonia itu. Kita berbeda di sini kan gitu ya. Ada yang jago matematika, ada yang jago kesenian, ada yang jago nyanyi, ada yang jago, semua itu jadi harmonia. Semua kita saling membutuhkan. Kita butuh masih matematika yang jago menghitung. Kita butuh si pemain musik yang akan menghibur kita. Kita butuh si suara merdu untuk menyanyi gitu ya. Tuhan memberikan harmonia. Namun yang terjadi manusia menolak didikan Allah. Akibatnya manusia berdosa, Roma 3:23. Roma 5:19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Lihat tuh.
membuat manusia berdosa, dan ketaatan satu orang, semua manusia menjadi benar. Dan hari ini landasan pendidikan kita yang mau saya tekankan lewat pelajaran malam hari ini adalah taat itu, Pak. Ketaatan. Itu yang mau kita balik ya. Itu kita mau balik ke sana, ketaatan. Apapun yang kita belajari, ujung-ujungnya kita akan masuk mekanisme pengujian yang intinya itu taat apa enggak. Oke. Nah, ini tadi saya sini ya, kita kembali ke sini. Harusnya di atas tadi nih, kok nggak ke bawah ya. Tadi ada yang 3 bidang tadi ya, kerohanian, sosial, sains ya. Nah, di bidang kerohanian ditambahannya ya, manusia itu memanfaatkan Tuhan gitu ya. Manusia itu memanfaatkan Tuhan. Manusia menunggangi spiritualitas untuk meninggikan dirinya. Lihatlah hari ini, saudara-saudara. Lihatlah agama-agama. Gak usah jauh-jauh, lihatlah gereja sendiri. Bagaimana Bapak Ibu melihat pemimpin-pemimpin rohani? Hari ini kisruh gitu ya. Beberapa pendeta minta maaf di depan umum gitu ya. Hanya untuk mencari, ya katanya sih mencari viewer gitu ya. Gak tahu lah kita ya. Manusia menunggangi semangat spiritualitas untuk meninggikan dirinya. Jadi kita ini hanya memanfaatkan Tuhan. Nah, di bidang sosial, manusia cenderung eksklusif. Dosa mengubah tabiat manusia menjadi makhluk yang egois. Di bidang sains, iptek membangun dua wajah manusia, positif dan negatif. Dengan iptek, manusia membangun peradaban. Dengan iptek pula manusia menghancurkan peradaban. Manusia menciptakan peluru nuklir. Manusia yang sejatinya dirancang mulia memiliki rupa dan gambar Allah, kini menjadi makhluk yang suram dan menyedihkan. Nah, inilah yang perlu diselamatkan, dididik. Inilah yang kemudian diberikan Allah karunia keselamatan. Tapi kemudian karunia keselamatan itu harus kita kerjakan. Manusia membutuhkan keselamatan. Manusia membutuhkan lebih dari sekedar juru selamat yang memiliki otoritas mengampuni dan membebaskan dirinya dari belenggu dosa. Manusia membutuhkan seorang juru selamat yang dapat mengajarkannya kehendak Allah. Manusia membutuhkan guru agung yang dapat membimbingnya, membentuknya dalam pendidikan yang komprehensif. Guru yang dapat menunjukkan jalan dan memastikan bahwa itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kita sebentar lagi akan masuk termin yang terakhir. Mari saya hentikan dulu di sini. Kita silakan diskusi. Bu Endang. Ya Pak, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, raise hand atau bisa tulis di chat room. Apakah saya terlalu cepat? Saya berusaha membuatnya mudah, itu aja sih. Saya berusaha membuatnya simple, sederhana, dan bisa dipahami. Saya enggak, apa ya, enggak, kalimatnya juga yang sederhana aja. Silakan Bapak-Bapak. Tapi sebentar saya ke toilet dulu ya, sebentar. Sambil Bapak Ibu mikir-mikir ya. Ya, Pak, silakan Pak. Ya. Ya, mari Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, silakan angkat tangan. Atau nulis di chat room. Silakan. Oke, udah ada Pak Wawan. Tunggu sebentar ya Pak ya. Ya, mungkin ada yang lain yang mau reuni, silakan. Ruang reuni dibuka. Saya belum pernah mengalami.
Baru sekarang tapi merasa luar biasa. Siapa Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ini dosen luar biasa loh. Bisa hadir kembali di depan kita itu sungguh amat menyenangkan dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Pak Paimin, Ya, mungkin Erikson, Oke, Pak Shalom. Eko, dipersilahkan. Ya, Pak mari. Wawan, ya silakan. Pak, udah ada satu pertanyaan yang Ya, raise hand silakan Pak dari Wawan. Pak Wawan, Pak. Mic-nya Pak dibuka dulu. Oh, sebentar. Shalom Pak dosen, Shalom Pak Wawan. saya mau bagi pengalaman saya Pak. Jadi saya tidak Yes. bertanya, jadi mengenai pendidikan ini juga. Saya mengalami pernah mencari pendidikan kemana-mana Pak. Jadi saya cari seolah-olah tuh pengen ahli dari segala sesuatu. Itu yang saya alami. Sehingga saya berusaha untuk mendapat guru yang luar biasa. Nah, setelah saya ke sana ke sini, kenyataan hasilnya itu nol, Pak. Akhirnya saya menemukan seorang guru yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, Pak. Dan saya belajar, bukan belajar ilmu kemana-mana lagi. Melainkan saya belajar ilmunya itu adalah ke Alkitab, firman Tuhan. Karena kita nyari apapun di dunia ini, semuanya tertulis di firman Tuhan. Udah jelas sekali. Banyak orang yang punya pikiran itu, saya setelah sekolah tinggi mau jadi seorang pejabat, saya kalau sukses pengen kaya, pengen punya ini, pengen punya pabrik, pengen punya segala macam. Mereka tanpa sadar bahwa itu semua itu adalah keduniawian, yaitu kedagingan. Padahal semua itu sia-sia tidak artinya. Justru kita itu hidup mencari apa? Hidup itu satu, bukan mencari kekayaan segala macam, yaitu keselamatan. Kalau kita tidak keselamatan, itu semua yang kita pikirkan, yang kita banggakan, harus cari ini, harus pendidikan ini, harus kaya, harus ngumpulin perusahaan, harus segala macam. Itu sia-sia. Karena hidup di dunia itu singkat. Kurang lebih 70 tahun sesuai dengan di Mazmur 90. Jadi orang jarang sekali sadar bahwa hidup mencari keselamatan. Termasuk hamba-hamba Tuhan, Pak. Nah, jadi pesan saya itu, renungkanlah firman siang dan malam. Bacalah dari Kejadian sama Wahyu berulang-ulang. Nanti kita akan menyadari, saya kebetulan, saya tadi udah bilang sama Bu Enda, saya termasuk baca firman yang sudah berulang-ulang sekali. Saya bukan menyombongkan diri, tapi di depan Tuhan tidak boleh bohong. Saya sekarang lagi baca yang ke-90. Saya udah baca 89 kali. Saya sadar, makin saya baca, saya itu makin bodoh, makin tidak mengerti, makin tidak memahami akan isinya firman. Kenapa? Karena firman itu terlalu dalam, terlalu luas, terlalu luar biasa. Jadi kalau kita merenungkan dengan sungguh-sungguh dan kita taat menjalankan firman-Nya, kita akan menemukan suatu guru yang luar biasa sekali. Tidak usah mencari guru kemana-mana. Cari aja ke Tuhan Yesus. Kita akan hidup sukacita dan damai sejahtera. Jadi renungkan firman itu betul-betul dengan sepenuh hati. Baca berulang-ulang. Jangan hanya baca ayat-ayat mas. Jangan hanya baca kalau waktu kita mau khotbah atau baca kita mau renungan. Jangan baca itu dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Percaya sukacita, damai sejahtera dan kehidupan kita dan keselamatan kita itu udah menunggu kita karena Tuhan akan menunggu dan menyambut kita dengan sukacita. Terima kasih Pak. Amin. Baik, Pak. Luar biasa ya Pak Wawan ya. Oke, kesaksian yang baik. Ya, betul. Setuju Pak, setuju. Oke, yang lain silakan. Bapak Ibu yang menyampaikan isi hatinya.
Ada. Sepertinya belum ada, Pak. Oke deh. Cukup jelas kah atau bagaimana? Jelas, Pak. Oke. Sekarang kita masuk bagian yang ya ya. Sekarang kita masuk ini agak lama nih, nanti agak pelan ya, karena nanti ini seperti intinya juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, sinergitas keselamatan dengan pendidikan. Oke. Kita mulai dari pengertian sinergi. Apa sih sinergi itu? Sinergi itu adalah usaha untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif ya. Jadi bukan sekedar hubungan saja, tapi produktif, harmonis, menghasilkan karya yang bermanfaat. Nah, tujuan sinergi itu mempengaruhi perilaku orang. Jadi setelah mempelajari materi malam hari ini, kita yang selama ini sudah yakin dengan keselamatannya, ya harus mengerjakannya gitu ya. Jangan lagi keyakinan bodoh atau keyakinan palsu. Itu tujuannya ya, bersinergi. Nah, keselamatan adalah sebuah sinergi antara anugerah Allah dengan respon kita terhadap anugerah itu. Itu keselamatan. Paling tidak yang saya pahami dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Keselamatan adalah anugerah, yes. Pemberian Allah, iya. Kita tidak meragukan itu. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tetapi kemudian tugas kita adalah memastikan agar anugerah itu berbuah, saudaraku. Buahnya sampai ke sorga. Ingat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 6 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapa itu bagikan pengusaha, pengusaha kebun anggur. Dan Yesus adalah yang diusahakan atau pokok anggur itu sendiri. Tetapi hebatnya Yesus tidak sendiri. Dia katakan ada ranting-ranting yang berbuah. Nah, kita ini bagikan ranting dalam pohon itu. Bukankah ini sebuah gambaran yang luar biasa, Bapak Ibu? Bagaimana kita manusia debu tanah ini tetapi bisa dijadikan ranting. Tetapi kemudian ranting ini diharapkan oleh si investornya berbuah. Siapa investornya? Bapa. Bapa menginvestasikan putra tunggalnya kepada kita, Yesus Kristus. Sehingga kita menempel pada tubuh pokok itu supaya kita berbuah. Maka ranting yang tidak berbuah dipotong, nggak ada ampunannya. Ranting yang sia-sia tidak akan dibawa ke rumah Bapa. Ranting itu akan dipotong, dibuang, dibakar. Maka belajar adalah jalan yang harus kita tempuh agar kita berbuah. Nah, saya mau menunjukkan bahwa skema ini alkitabiah ya. Keselamatan Tuhan anugerah, yes. Pasif kita, iya, pasif kita. Dalam kitab Roma dikatakan bahkan ketika kita berdosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Ketika kita berdosa, ketika kita masih buat dosa, Tuhan sudah mengampuni kita. Bayangkan itu. Itu kitab Roma. Tapi kemudian keselamatan itu harus kita pertanggungjawabkan. Anugerah itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena kalau tidak, anugerah itu akan dicopot, diambil lagi, Bapak Ibu. Wih, di mana itu Pak Edwin gitu ya? Di mana itu anugerah bisa dibatalkan? Nanti saya tunjukin, saudaraku. Anugerah itu bisa dibatalkan. Anugerah itu bisa dicopot. Indikasinya ada. Indikasinya ada. Maka belajar adalah jalan yang harus kita tempuh agar kita berbuah. Jadi tanggung jawab untuk menjaga agar anugerah itu berbuah lebat, itu tugas kita. Maka itulah yang kita sebutkan keselamatan sejati. Artinya keselamatan yang memang menghasilkan keselamatan ya. Keselamatan yang membawa kita ke surga. Jadi terlalu banyak hari ini orang Kristen yang merasa selamat tapi semu. Dia pikir dia selamat. Karena apa? Karena tidak diajari, tidak belajar ajaran yang benar. Itulah sinerginya belajar dengan keselamatan.
Manusia membutuhkan pendidikan yang akan mengubah hidupnya. Ingat tadi sudah saya sampaikan, Allah mengirimkan para pendidik. Ini tadi Efesus 4 ya. Efesus 4 tadi ini tertulisnya. Ayat 11 sampai 15. Dialah yang ialah yang memberikan. Jadi Allah mengirimkan para pendidik. Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Untuk memperlengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus ya. Nah maka tadi tidak saya tulis ya, tapi saya jelaskan tadi pendidikan adalah usaha sadar, terstruktur, terencana, sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga proses belajar bisa dilakukan dengan baik dan terjadi transfer knowledge, transfer spirit, transfer afeksi, kognisinya, semuanya di situ ya. Dan akhirnya lewat proses itu manusia bodoh diubah jadi pintar, manusia tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, manusia yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dalam pendidikan potensi manusia yang masih tidur dibangunkan, bukan cuma dibangunkan, tapi dilipat gandakan kemampuannya. Akhirnya pendidikan secara umum menghasilkan manusia yang berkualitas. Nah, bagaimana dengan pendidikan Kristen? Pendidikan Kristen akan menghasilkan kualifikasi ilahi. Itu dia ya Pak. Pendidikan Kristiani akan menghasilkan manusia berkualifikasi ilahi. Kurang dari itu, kita yang salah. Atau gereja juga bisa salah. Kenapa dia nggak ngajarin jemaatnya? Maka saya mau katakan Bapak Ibu hati-hati milih gereja gitu ya. Tanya Tuhan. Terus Bapak Ibu amat-amati gereja ini apakah mengajarkan kebenaran atau tidak, atau hanya hahihi aja, atau apalah yang nggak jelas gitu. Jangan takut saudaraku. Inilah gereja yang benar yang membuat Bapak Ibu bertumbuh. Bukan sombong ya, bukan. Bukan sombong, bukan karena kalau kita nggak berubah, kita harus ada targetnya loh, manusia berkualifikasi ilahi. Nah, targetnya itu kalau menurut Tuhan Yesus, Matius 5:48 itu. Manusia berkualifikasi ilahi itu ya. Manusia berkualifikasi ilahi. Saya tambahkan di sini ya. Matius 5:48. Lalu Yohanes 1 mana dia? Yohanes 2 ayat 6, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup sehingga kita memiliki kualitas. 1 Yohanes 3 ayat 6 dan ayat 9. Kita tidak buat dosa lagi. Inilah manusia berkualifikasi ilahi. Inilah pendidikan yang mau kita kejar gitu. Inilah pendidikan yang mau kita capai. Ngapain kita capek-capek belajar kalau cuma hanya untuk sertifikat doang gitu? Ngapain? Ngapain kita capek-capek belajar hanya untuk ijazah gitu? Ijazah saya banyak Bapak Ibu. Ijazah saya banyak gitu ya. Ijazah S1 saya ada kampus lokal, ada kampus negara. S1. S2 saya ada kampus lokal, kampus negara. 4. Lalu S3 saya 3 Bapak Ibu. S3 saya 3. Satu di STT Betani, saya wisuda, ijazahnya ada, jubahnya ada. Ini tahun 2016. Lalu yang kedua, saya kuliah di STT Berita Hidup, lulus tahun 2018, ijazahnya ada, jubahnya ada, transkrip nilainya ada. Yang ketiga, saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi KDSI Yogyakarta, ijazahnya ada. 7 gitu ya. Ijazah saya 7 gitu. Tapi kalau mau begitu aja apa gitu ya, sedih gitu ya. Coba dokternya 3 coba. Bukan mau bukan mau sombong gitu, bukan. Sayang gitu kalau cuman itu kita nggak sungguh-sungguh kalau mau nggak jadi manusia ilahi itu ngapain ijazah itu?
Nanti kalau ada waktu, kalau sempat waktunya saya tunjukin ya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya sama Pak Edwin tuh, nanti saya tunjukin supaya percaya gitu. Tiga loh, itu Betani udah tutup. STT Betani udah tutup ya kan, udah tutup. Kami bukan terakhir sih, adik kelas kami masih ada waktu itu. Puluhan juta itu habis, bukan 1 juta 2 juta, puluhan juta juga habis. Jadi kualitas pembelajaran kita itu adalah berkualitas ilahi, menjadi manusia ilahi ya, menjadi manusia ilahi. Oke, nanti Bapak Ibu bisa dicek ayat-ayat ini ya. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, ada proses, ada cara, perbuatan mendidik ini deh saudaraku ya. Nah, untuk melihat makna yang lebih dalam lagi, dalam bahasa Latin kata pendidikan itu berasal dari kata educere, artinya to lead out ya, dan educare, to nourish. Nah, kata ini membangun dua pengertian saudaraku, educere maupun educare, merawat, memperlengkapi gizi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi maafkan saya bukan apa ya, membakar-bakar Bapak Ibu. Kalau gereja tidak melakukan ini, merawat, memberikan gizi makanan yang sehat, membimbing keluar dari keterpurukan, waduh carilah gereja yang memerawat Bapak Ibu, yang mengedukere dan mengedukare Bapak Ibu. Maka makna harfiah pendidikan adalah membimbing keluar dari satu tahap ke tahap yang lebih baik, harus. Kan orang bilang gini, Pak, aku udah puluhan tahun gereja di situ, kok nggak bertumbuh aku ya? Coba, siapa yang salah? Kamu apa gerejanya gitu ya? Bisa saja kamu yang salah, tapi bisa juga gembalanya nggak mendidik dengan betul. Nah, di sini kita harus teliti. Jadi ingat, edukare ini pendidikan tuh ya, ada memberi makan, merawat, memperlengkapi gizi, membimbing keluar dari keterpurukan. Nah, untuk menemukan sinergitas antara keselamatan dengan pendidikan, maka kita perlu memahami makna keselamatan. Apa itu keselamatan? Keselamatan seringkali dimaknai dengan sederhana, yaitu terhindar dari neraka masuk surga. Keselamatan itu, padahal jawaban itu dianggap sebagai alkitabiah, padahal enggak gitu ya, kurang. Terhindar dari neraka masuk surga itu bukan keselamatan, tetapi buah dari keselamatan itu. Keselamatan itu kan proses itu. Proses kan. Ibarat seorang menempuh pendidikan, sekolah kuliah itu proses. Sedangkan jadi sarjananya adalah belajar. Maka keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kembali kepada rancangan yang semula. Itu tujuan awal manusia itu manusia yang bergambar rup, manusia yang mencerminkan gambar Allah. Inilah dia hakikat pendidikan Kristiani. Maka kalau kita bergerak dengan seperti ini Bapak Ibu menanamkan ini di hati cucunya, anaknya, menantu, semua orang-orang dekat kita. Maka ketika mereka sekolah, mereka akan tahu tujuannya, yaitu mengembalikan kemuliaan Allah yang ada pada dirinya. Maka dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Dia akan manfaatkan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan menipu orang tua, dia tidak akan cabut, dia tidak akan menggunakan waktu dengan sia-sia. Tetapi seperti saya uraikan di awal tadi, berapa banyak orang tua yang mau menanamkan itu kepada anak-anak. Lihatlah kalau anak-anaknya main-main, orang tua akan mengerti. Mau jadi gembel kamu nanti, gitu kan. Lalu anaknya melawan, cuman gembel, gembel juga makan kok gitu ya. Gak nyambung. Harusnya ini yang diajarkan. Pendidikan itu untuk mengubah manusia batini kita. Untuk
menemukan tujuan Allah dalam hidup kita. Apa tujuan Allah itu? Nah, tujuan Allah itu adalah ini kan gitu ya. Tujuan Allah. Tujuan Allah. Mana? Kok salah-salah. Menciptakan kita itu ini. Yesaya 43 ayat 7 sama ayat 21. Kita itu memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa, Pak Wawan bisa baca Yesaya 43 Pak? Ayat 7. Silakan. Adakah? Atau Ibu Endang siapa? Silakan baca. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Dan Ya. semua orang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Iya. Ayat 21-nya Pak. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ya. Ayo Bapak Ibu, apakah Anda, apakah saya sudah memasyurkan nama Tuhan? Aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan loh. Semua kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan. Bukan sekedar karena bapak mama kita ingin kita ada. Mereka pun tak nyangka kita hadir dengan model seperti ini. Allah yang menginginkan kita hidungnya seperti ini, rambutnya seperti ini. Dengan segala bakat-bakat yang Tuhan taruh dalam diri kita. Lalu Allah menagih kita, kau masyurkan aku apa? Lalu kita bilang, aku mencuri Tuhan. Waduh. Lalu kita bilang, aku korupsi Tuhan. Waduh, mati kita. Kau masyurkan apa aku, kata Tuhan gitu. Udah kau masyurkan namaku, sudah. Dengan apa kita memasyurkannya? Kita punya tanggung jawab, Bapak Ibu. Inilah melalui pendidikan kita menemukan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak menemukannya. Ketika Tuhan menciptakan aku dirancang Tuhan untuk memuliakannya. Itu tiga kata itu dalam teks aslinya itu luar biasa loh Bapak Ibu ya. Dalam teks Ibrani, aku ciptakan, ku bentuk, ku jadikan. Itu tiga kata itu mantap banget itu. Mungkin Pak Heri bisa khotbahkan satu saat itu ya. Beda-beda kata itu beda-beda dalam bahasa Ibrani. Kuciptakan, kubentuk, kujadikan. Dahsyat sekali kata itu. Tiga kata itu ya luar biasa. Semua orang yang disebutkan nama. Nah, kita secara pribadi diciptakan Tuhan untuk memuliakannya. Lalu secara korporat kita akan memuliakan Dia, memasyurkan namanya. Jadi jangan bilang Tuhan nggak perlu dimasyurkan namanya. Jangan bilang Tuhan nggak bangga dengan kita. Tuhan bangga dengan Ayub. Makanya dia pamerkan di sorga. Pan iblis lagi. Dari mana lu, kata Tuhan sama iblis, keliling-keliling. Tahu nggak Yus? Tahu nggak Ayub? Oh tahu. Alah, gara-gara Tuhan pagari itu, kau jagai, kau berkati, maka dia taat, maka dia tunduk. Oh enggak, kata Tuhan. Memang dia taat tunduk sama aku. Coba kasih kesempatan sama aku, kan gitu dialognya. Ya udah silakan. Nah, dalam satu hari anaknya mati, peternakannya terbakar, lembunya dijarah orang. Gila itu, satu hari itu. Tapi dia bilang terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Lagi berikutnya beberapa waktu kemudian, iblis lagi. Gimana Ayub, kata Tuhan. Ya, sih gitu ya. Coba kasih dia badannya apa rusak, kasih penyakit. Hati-hati teman-teman ya, penyakit itu bisa dari iblis juga rupanya gitu ya. Lalu Tuhan bilang, ya sayangkan nyawanya. Dia kena kanker kulit saudaraku ya. Atau kena bisul-bisul itulah apalah istilahnya. Tapi itu pun dia tidak berdosa. Coba dari mana Ayub itu? Tentu dia belajar saudara. Belajar mengenal Allah.
Kalau dia nggak belajar mengenal Allahnya, dia tidak akan bisa sekuat itu. Nah, istrinya nggak ngikutin. Makanya ya harus harus seirama ya. Suami istri itu harus pertumbuhannya itu seirama. Bapak-bapak yang istrinya nggak mau belajar, suruh belajar gitu ya. Kan sudah ada ini, apa ini, tempat belajar kita ini kan. Ayo gitu ya, suami istri. Ya suaminya belajar, bertumbuh, istrinya enggak, itu ribut nanti. Ada dua ya perempuan yang mengerikan dalam Alkitab ya. Walaupun ada tiga atau banyak sebetulnya. Tapi yang paling mengerikan bagiku itu yaitu ini dua lah. Pertama istrinya Ayub ini. Dia bilang suaminya lagi garuk-garuk coba ya. Suami lagi garuk-garuk. Dia bilang begini, heh, kok masih percaya sama Allah model begitu? Kutukin aja Allahmu itu, matilah kau gitu. Ih, gila nggak itu ya? Harusnya istri itu mendampingi suami. Malah dia bilang kutukin Allah aja Allah gitu. Lalu dalam Lukas ya, Lukas berapa itu ya, Tuhan Yesus berkata begini, ingatlah akan istri Lot gitu. Coba ibu-ibu. Maka di sini ibu-ibu ini bukan ibu-ibu yang kayak model gitu. Ini ibu-ibu model Deborah semua ya, model Maria, model Elizabeth ya. Luar biasa ya. Ibu-ibu juga yang suaminya ogah-ogahan bertumbuh, ayo ajak ikut belajar lah gitu ya. Ayo Pak ikut belajar. Hari ini banyak kan ada BBCO gitu ya. Masih ya BBCO, belajar nggak apa-apa. Belajar ada DTU ini gitu ya. Kami juga ada RBO gitu ya. Banyak sekarang platform-platform gini. Bapak Ibu tetap di rumah bisa belajar gitu ya. Ya nggak bisa tiap hari Pak. Tentu ada kebijaksanaan-kebijaksanaan gitu ya. Belajar, saudara. Belajar, belajar, belajar firman. Terus. Pasti diubahkan. Pasti diubahkan. Nggak mungkin orang belajar itu nggak disayangi Tuhan. Nggak mungkin orang yang merindukan perubahan itu nggak dijamah Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan beri aku hati yang baru. Lalu kita bertekad menerima pengajaran Tuhan dengan hati yang baru itu. Ya Pak? Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung aja raise hand ya. Nanti Ibu Endang, kalau saya nggak ngelihatnya bisa langsung dipotong ya. Ada pertanyaan langsung digituin aja. Ya, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Nah, oke sekarang di sini ya. Jadi keselamatan itu adalah, ini Bapak Ibu, keselamatan adalah proses memulihkan gambar diri kita. Kalau hanya pengen surga, itu anak-anak. Proses itu pemulihan gambar diri kita yang sudah cemar, supaya dikembalikan menjadi manusia ilahi tadi. Ingat di awal tadi sampaikan, pendidikan Kristen itu membawa kita menjadi manusia ilahi. Manusia yang hidupnya memuliakan Allah dalam segala hal, dalam segala hal. Maka di sini nanti kita temukan tuh Kolose 3 ayat 3 itu. Apapun juga yang kamu kerjakan, maka nanti kita lihat ada relasinya. Bisnis kita, kerjaan kita, ada relasinya dengan keselamatan. Kalau kita kotor bisnisnya, biarpun kita rajin ke gereja, biarpun kita nyumbang gereja, kita masuk neraka lah. Maka semu tadi keselamatan itu semu. Nah, proses pemulihan itu dimulai dari pertobatan. Maka fokus keselamatan kita adalah mengubah watak nilai-nilai filosofis jemaat kita menjadi seperti Kristus. Jadi, setiap orang yang rindu untuk selamat harus bersedia memberi diri dididik oleh Tuhan melalui Roh Kudus dan kebenarannya, kebenaran firman-Nya, untuk menjadi manusia yang sesuai dengan rencana Allah, manusia yang memuliakan Allah. Maka pemuritan adalah hal yang mutlak dikerjakan di gereja ya. Gereja yang tidak memerlukan pendidikan tidak akan pendorong pertumbuhan iman jemaat. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Gereja yang tidak melakukan pembelajaran pendidikan di gerejanya melalui khotbah kah, melalui katekisasi kah, yang tidak akan mendorong pertumbuhan iman jemaat.
Mereka hanya dijadikan Nina Bobo aja gitu ya. Kristen yang semu keselamatannya. Nah, melalui pendidikan setiap orang ditumbuh kembangkan imannya. Pendidikan adalah sebuah interaksi nyata berdasarkan kebenaran firman yang berimplikasi pada hidup yang dikuasai Roh Kudus sehingga menghasilkan pembaruan hidup. Nah, melalui pendidikan manusia mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya. Bapak Ibu, kata gereja, eklesia dari dua kata ek dan kaleo. Artinya dipanggil atau memanggil, dipanggil keluar, ekaleo. Nah, dalam bahasa Ibrani ada kahal berarti memanggil atau dipanggil keluar. Jika bangsa Israel disebut kahal Yahweh, jemaat yang dipanggil dari kegelapan, dari perbudakan Mesir, keluar menuju tanah perjanjian, maka kita pun hari ini menjadi eklesia, menjadi gereja, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia untuk dipersekutukan dalam kebenaran Allah. Nah, tugas gereja di gereja, umat yang diselamatkan itu, umat yang dipanggil keluar itu, ya, diajar, saudaraku, dididik, dilatih. Dalam sejarah keluarnya orang Israel dari perbudakan Mesir, Allah telah mendidik mereka melalui hukum Taurat, peristiwa-peristiwa hidup. Mereka gagal juga, saudaraku. Jadi nggak mudah, bapak-bapak. Bayangin ya, hanya 7 hari setelah mereka membelah Laut Merah, Musa membelah Laut Merah, Miriam nari-nari main tamborin. Mereka ketemu air di Mara pahit. Mereka mengutuk coba. Gila, hanya 7 hari. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Baru nari-nari mereka lihat sungai, laut dibelah. Fir'aun tenggelam. 7 hari kemudian mereka masuk. Nah, itu tadi mekanisme pengujian tadi. 7 hari kemudian. Jadi setiap kali kita ditraktir Allah, kita ditraktor, saudaraku. Setiap kali ditraktir Allah, kita siap-siap untuk ditraktor. Nah, kalau ditraktor Allah, jangan mengeluh. Allah mentraktor mereka di air, di Mara itu ya. Ketemu air pahit. Ngamuk mereka. Tapi Tuhan baik. Setelah ditraktor di Mara, Allah mentraktir mereka lagi di Elim. Ketemu lagi air manis, ketemu buah kurma gitu. Ketawa-ketawa lagi mereka. Apakah begitu, saudaraku yang dingin? Jadi mereka nggak lulus-lulus, nggak dewasa-dewasa, nggak pernah diwisuda gitu ya. Akhirnya mati semua gitu kan. Kecuali 2, generasi itu mati semua, bergelimpangan di padang gurun ya, istilahnya gitulah ya. Walau dikubur tentunya. Tapi mereka mati di padang gurun. Hanya 2 yang hidup sampai ke tanah Kanan, Kaleb dan Yosua. Yang lain mati, saudara. Jadi kalau kita ditraktir Allah, jangan bilang, ya Allah itu baik. Lalu kita ketawa-ketawa. Tapi giliran ditraktor Allah, kita bilang, Tuhan kau di mana? Tapi ketika kita ditraktor Allah, justru kita bilang, terima kasih Tuhan kau baik. Dan ketika ditraktir Allah, ya Tuhan itu baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Siap-siap ya ditraktir sama ditraktor ya. Pak, mana paling sering? Ditraktor apa ditraktir? Maunya sih ditraktir gitu ya. Tapi Allah kita itu kan harus jadi ranting yang subur gitu ya, harus tanah yang gembur, maka dia traktor kita. Nah, di traktor itu kan sakit ya. Kadang-kadang istri kita bikinnya jadi buldozernya. Betul ya? Ibu-ibu suaminya dijadikan bulldozer, anak-anak jadi bulldozer, mertua kita bisa jadi bulldozer. Belum belum ngapa-ngapain, baru nyampe rumah. Udah diomelin kita coba gitu. Anak kita bisa dijadikan traktor. Semua bos kita bisa, teman kuliah bisa, pimpinan kita bisa. Intinya ditraktir maupun ditraktor, kita harus sorak haleluya. Ya, Ibu Megawati ya. Mantap lah. Oke, mari kita lanjutkan sedikit lagi ya. Maaf Pak Edwin, Silalahi ada pertanyaan di chat room. Boleh saya Oh ya, bacakan? boleh Bu, silakan. Sebentar Pak. Dari Pak Ramses IP Ando Tangerang.
Saya mau bertanya, Pak, ada pengajaran keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Bagaimana tanggapan Bapak? Oh ya iya, keselamatan itu anugerah, betul. Makanya hari ini kita belajar. Tapi anugerah itu harus kita tanggung jawabi. Bagaimana caranya? Ya kita berbuat baik itu. Inilah dia bagian dari pelajaran kita malam hari ini. Perbuatan baik kita itu adalah respon kita terhadap keselamatan. Apa itu ya? Pak dibacakan saya hilang. Oh, sebentar, Pak. Mm-mm. Sebentar ya Pak Wawan ya. Ada pengajaran keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Bagaimana tanggapan Bapak? Iya udah tadi. Terus ada Oh, pertanyaan oh nyusul. ya, masih ada satu lagi, Pak. Mm-mm. Saya mohon dicerahkan di posisi manakah mengalami Allah dalam proses belajar kita. Penting mana mengenal Tuhan atau mengalami Tuhan jika itu bisa dibedakan. Pertanyaan dari Pak Joko, Pak. Ya mengalami Tuhan. Mengenal Tuhan tentunya harus kita alami Pak. Kan gini, Saya Pak Joko ini sebentar kita bisa berkenalan Pak. Tapi apakah saya mengalami Pak Joko? Enggak. Saya kenal Bu Endang hari ini gitu. Wajahnya begitu, suaranya begitu. Tapi apakah saya sudah mengalami? Nah, mengalami itu kan masuk dalam keintiman ya. Apakah saya mengalami Bu Endang? Enggak. Nah, kita itu bukan cuma mengenali Tuhan, tapi mengalami Tuhan juga. Artinya kita berinteraksi dengan Tuhan. Sampai kemudian misalnya Bu Endang undang saya, Pak Edwin datang ya ke rumah saya datang, saya pun mengalami. Apakah utuh belum? Itu bagian kecil dari luasnya kepribadian Bu Endang. Jadi kita mengenal, tapi bagaimana bisa mengalami kalau tidak mengenal? Nah, bagaimana cara Tuhan, pendidikan Tuhan bagaimana? Ya kita semua diproses Tuhan dalam, misalnya gini, tiba-tiba kita kena tipu. Itu kan bagian dari pendidikan Tuhan. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia akan marah-marah. Tadi kan sudah saya tunjukkan bagaimana Ayub itu diizinkan Tuhan, dia dirongrong oleh iblis, harta bendanya dijarah, anaknya mati. Itu kan bagian pendidikan Tuhan. Tiba-tiba saudara kita atau keluarga kita bilang, Pak, aku kanker stadium 4 lah. Itu bukan bagian daripada pendidikan Tuhan. Pokoknya segala sesuatu. Makanya kan gini, ada yang bilang begini ya. Saya nulis buku ya. Saya bikin subbabnya begini. eh, Sekolah kehidupan. Saya bikin buku subbabnya di bab 2, bab 3. Saya bikin sekolah kehidupan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kitab kehidupan kita ini adalah kurikulumnya Allah. Ditipu orang kah, dimaki orang kah, disepelekan orang kah. Nah, Tuhan mau bagaimana reaksi kita terhadap kurikulum, bagaimana kita menyelesaikan ketika kita ditipu orang. Bagaimana kita melewati ketika kita dihina, difitnah orang gitu ya. Nah, itulah bagian pendidikan Tuhan. Makanya Roma 8:28 itu kan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan Allah yang di situ gitu ya. Bukan Allah yang di situ membuat kita sakit, iblis, ya kan? Iblis. Jadi bagian mana Allah mendidik kita? Dalam seluruh aspek kehidupan kita, Allah mendidik kita. Termasuk tadi misalnya, ya pasangan hidup kita lah yang aku tidak mengenal pasanganku, Pak. Udah kawin 30 tahun, bayangkan. Ternyata aku tidak mengenalnya 30 tahun. Loh, selama 30 tahun ini ngapain aja gitu ya. Berarti Anda pun tidak serius mencintai istri Anda itu kan gitu. Masa udah 30 tahun mau bercerai Bapak Ibu? 30 tahun Anda mau bercerai. Udah nggak bisa Pak. Sebenarnya dari dulu gitu ya. Lah dari dulu Anda bertahan. Sekarang udah mau mati masih nggak tahan gitu kan. Ternyata saya tidak mengenal pasangan saya Pak. Ih, kalau istilah anak muda nih kan, waduh udah ngomongnya kan apaan sih lu gitu kan. Aneh gitu ya. Ah itulah dia Pak ya. Pak siapa tadi itu ya. Bagian daripada proses pembelajaran Allah mengajar kita. Apakah saya saya lanjutkan dulu ya Pak Wawan? Pak Wawan,
Atau Pak Wawan mau bertanya dulu? Silakan Pak Wawan, kalau gitu. Silakan Pak Wawan. Waktunya cepet juga ya. Ih, ngeri juga. Padahal Nggak apa-apa Pak, nanti kayak setelah Pak Wawan silahkan dilanjutkan Pak. silakan Pak Wawan. Bentar Pak Wawan. Ayo Pak Wawan, silakan. Buka Oh, suaranya mic-nya belum. Pak. Iya, iya, iya. Oh, Pak dosen, Ya, sudah saya Pak, cuma mau silakan. minta maaf. Tadi saya disuruh baca 43, bukan. Oke. Oke, oke, oke. Oh ya, siap, 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 siap. Oke, Pak, oke, Pak. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya, saya lanjutkan lagi. Oke. Tinggal berapa slide aja ini ya. Nah, gereja selayaknya menjadi center of education bagi seluruh umat Allah, bagi jemaat saudara, pusat pendidikan Kristiani. Tapi tentunya nanti ini bukan fisika, matematika, bukan ya Bapak Ibu. Tapi kita siapkan menjadi guru-guru matematika yang mencintai Tuhan. Ingat tadi, rohani, cerdas, dan berguna itu tadi ya. Rohani, cerdas, dan bermanfaat. Jadi gereja menjadi pusat pendidikan. Di gereja, manusia bukan cuma dididik oleh manusia. Jemaat bukan dididik oleh manusia. Dalam hal ini pendetanya atau pengajarnya. Tetapi di gereja manusia dididik oleh Allah melalui hamba-hamba Tuhan. Jadi ada pengajaran Allah yang keluar dari mulut kami gitu, mulut para pendidik ini, mulut Bapak Ibu yang suatu saat berkhotbah. Jadi suara yang Bapak Ibu sampaikan, suara yang Bapak Ibu perdengarkan, bukan suara Bapak Ibu, itu adalah suara Tuhan. Itulah menjadi pengajarannya. Nah, gereja yang mengajarkan kebenaran akan memerdekakan umat Allah dari jerat dosa. Oke, slide terakhir. Terjemahan yang tepat untuk sinagoge bukanlah rumah ibadah, tetapi rumah belajar. Sun agoge ya, sun itu bersama-sama itu ya, agoge itu belajar ya, rumah belajar. Jadi gereja itu harusnya diberi nama rumah belajar supaya sadar gitu ya. Dan ini agak panjang ya, agak panjang. Dan gereja sebenarnya bukan sekedar tempat beribadah. Nah, ini agak panjang Bapak Ibu. Tuhan mengubah polanya. Wih, keren kalau Bapak Ibu tahu itu ya. Mantap kali lah gitu ya. Nah, tujuan Benson mengatakan tujuan utama sinagogi adalah untuk mengajar, melatih, melakukan ritual dan upacara kebaktian. Gereja perdana lahir bukan karena mujizat, tapi karena pengajaran. Selamat belajar kepada Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi sinagoge itu sunagoge rumah belajar. Maka Bapak Ibu, gereja itu menjadi rumah belajar, bukan sekedar tempat ibadah. Bukan. Satu waktu mungkin perlu kita bedah itu ya. Tuhan mengubah polanya. Bait suci itu rumah ibadah, dihancurkan Tuhan, diubah jadi sinagoge. Maka hari ini orang Israel ingin membangun bait suci lagi. Lalu banyak orang-orang Kristen ikut-ikutan mendukung gitu. Bingung juga saya ngelihatnya. Tahu nggak nanti kalau rumah ibadah itu andaikan jadi, itu akan jadi berhala lagi. Akan diberhalakan lagi. Tahu nggak? Mikir nggak sampai ke sana gitu. Ngeri. Jadi kalau nggak belajar itu kita malah bukan menyampaikan kebenaran Tuhan, saudara. Rumah ibadah itu adalah bait Allah dan Tuhan merompaknya. Yesuslah bait suci itu jadinya. Jadi rombak Tuhan Yesus, tapi sekarang mau dikembalikan mau dibuat bait Allah. Dan herannya orang Kristen banyak yang berdoa-doa juga, saudara. Supaya bait Allah itu bingung jadinya saya. Baiklah, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat belajar kepada Guru Agung kita. Terima kasih Pak Edwin untuk pembelajarannya pada malam hari ini. Mungkin Bapak ada closing statement Pak sebelum ditutup? Oh ya, cuman itu aja. Yuk belajar, 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 dan belajar. Kebenaran yang ya belajar gitu ya. Ayo kita belajarlah di situ gitu ya.
Jadilah pribadi yang pembelajar dan tularkan ini kepada istri, sahabat, teman kita, siapapun. Caranya mudah ya. Kirimkan aja link ini kan gitu. Ajak mereka untuk belajar di sini. Di situ dulu, lalu kemudian tunjukkan bahwa Bapak Ibu mereka ikut. Sekian, Tuhan Yesus berkati kita. Ya Pak, jadi tidak ada usia untuk berhenti belajar, karena orang yang berhenti belajar pada dasarnya sudah mati sebelum mati. Begitu ya Pak ya? Siap. Oke Pak, terima kasih. Sekali Terima lagi kami ucapkan semakin diberkati pelayanan dan pekerjaan Bapak, selalu sehat ya Pak. Jadi kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oke. Karena apapun yang disampaikan Bapak pada malam hari ini sangat bermanfaat bagi kami ke depannya. Terutama kami yang belum pernah bertemu Bapak di BBCO. Kalau teman-teman yang alumni nih udah pada reuni. Tapi kami-kami yang baru belum pernah ketemu Bapak, makanya kami merindukan kehadiran Bapak di kesempatan yang akan datang. Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup, kami meminta dengan kasih Bapak Jonitan untuk berdoa penutup, Pak. Silakan, Pak. Mari Bapak dan Ibu terkasih, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bapa, kami telah belajar tentang firman-Mu Bapa, bahwa belajar ini tidak ada batasnya Bapa. Belajar terus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Pak dosen, terima kasih. Bapak yang di surga, pada malam hari kami telah belajar firman-Mu, kiranya pada malam hari ini kami mendapat pelajaran yang sangat penting bagi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, agar kami bisa tersimpan di hati kami dan pikiran kami Bapak untuk belajar Bapak tentang firman-Mu Bapak. Guru agung kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak berkati kami semua Bapak, lindungi kami semua Bapak. Berkati Pak dosen, Pak Edwin Bapak dan keluarganya Bapak. Kamu beri hikmat, akal budi, dan kepintaran Bapak oleh Bapak Edwin Bapak. Dan kesehatan dalam keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, sebentar kami akan berpisah Bapak. Berkati kami semua Bapak. Kami mau istirahat dan kami akan dilindungi oleh kasih-Mu yang begitu besar pada Engkau ya Bapak. Ampuni kami Bapak, kesalahan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Pak teman-teman. Edwin. Terima kasih Pak Amin. Eva. Terima kasih Pak Pak Edwin. Edwin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Enda. Terima kasih semuanya. Semuanya.